أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Dan kita masuk ke kaidah kitabatul arudi atau kaidah penulisan dalam ilmu arud bagian yang kedua. Baik, kita masih pembahasan yaitu penulisannya. Setiap yang terucap dia harus ditulis dalam kitabatul arudi. Ma la yuntaq, dan yang tidak terucap sekalipun dia tertulis dalam kitabatul arudi dia tidak ditulis. Baik. Masih pembahasan kitabatul arudiyah itu pada mimul jamaah al-musybah. Itu yakni pada mimul jamaah yang dia diberikan harakat. Contoh misalnya humu, hamilu. Boleh mengatakan hum hamilu dan boleh juga mengatakan humu. Nah, ketika ditulis atau dibaca dengan humu atau himi, bihimi atau humu atau bihimi, maka ditulis hum hamilu dengan wow, humu hamilu. Humu hamilu. Ini hu ad-dhammah wa mim dhammah wa waw sakin. Humu. Ilaikumu kulla majdin. Ilaikumu kulla majdin. Ya, ditulis dengan ilaikumu dengan waw. Ilaikum. Fi kitabihimi. Sakit. Fi kitabihimi kalamun. Kitabihimi. Nah, dengan iya. Kenapa? Karena sebelumnya adalah kasrah. Tapi ini penulisan pada mimil jamaah ketika dia diberikan harakat. Adapun kalau dia sukun maka seperti biasa, hum, ha mutaharik wa mim sakin, hum. Tapi ketika dia diberikan harakat mimul jamaah, humu itu mimnya dhammah, kemudian setelahnya waw. Kalau himi dengan mutaharrik dengan kasrah, bihimi dengan harf liya. Baik, kemudian kaidah hadzful hurufil maktubah allati la tuntaq. Ini kaidah menghapus huruf-huruf yang dia tertulis tapi dia tidak terucap. Dalam kitabatul arudiyah dia dihapus. Contoh misalnya pada pertama itu al-aliful fariqah ba'da wawil jamaah, yaitu alif yang membedakan pada wawul jamaah. Contoh misalnya arafu ditulis dengan alif zaidah, alif fariqah. Dalam kitabatul arudiyah dia tidak perlu ditulis. Sehingga kita lebih mudah memberikan rumus ara mutaharik, ra mutaharik, wafu mutaharik, wawaw sakin. Nah, ini tidak perlu ditulis. Kenapa? Karena dia tidak terucap. Baik, kemudian yang kedua yaitu al-alif zaidah fi kalimat mi'ah. Ini alif tambahan pada kalimat mi'ah. Tidak perlu menulis mi'ah dengan alif. Kenapa? Karena dia tidak terbaca. Langsung saja mi'ah supaya lebih mudah diberikan rumus mutaharik wasakin mi'atun. Baik, kemudian al-wawu zaidah, wawu tambahan pada misalnya pada kalimat ulu dan ulaika. Dalam penulisan al-imlaiyah dia ditulis dengan waw. Tetapi wawnya tidak dibaca. Tidak dibaca ulu la, tapi ulu. Ulaika tidak dibaca dengan ulaika dengan waw. Tidak, tapi langsung masuk ke huruf setelahnya. Ula. Ya, tetapi secara penulisan ada huruf wawnya. Nah, dalam kitabatul arudiyah dia tidak perlu ditulis. Langsung saja ulu. Mutaharik wasakin. Ulaika. Mutaharik ulaika. Mutaharik arba' mutaharik. Baik, kemudian asawakin al-matbu'ah bisakin. Yani huruf-huruf yang sakin setelahnya ada huruf sukun lagi. Yani bertemunya dua sukun. Contoh misalnya idas sama, yani bertemunya alif sakin. Kemudian setelahnya ada lam syamsiyah yang sakin. Idas tidak dikatakan idza as-sama, tapi langsung masuk ke huruf setelahnya itu kan. Idas, maka ditulis idza alifnya langsung dihapus. Kemudian sinnya karena tasydid idas sa ma.
Idas za wasin sakin wasa. Idas sama. Dua alifnya langsung dihapus. Alif lamnya dihapus dan alif pada kalimat idza juga dihapus. Kenapa? Karena dia tertulis tapi dia tidak terucap, langsung masuk ke huruf sinnya. Baik, kemudian contoh misalnya muallimul madrasah. Ada waw di sini. Waw, muallimul madrasah. Tapi dia bertemu sakin lagi. Sehingga tidak dikatakan muallimul madrasah. Ya, dua sukun yang bertemu maka dihapus dan dihapus. Langsung masuk ke muallimul madrasah, langsung masuk ke sini. Kalau ditulis mual tasydid muallimu langsung masuk ke muallimul madrasah. Lamnya tasydid awal sakin. Muallimul langsung masuk ke huruf lam. Muallimul madrasah. Atau madrasatu. Madrasah dia. Muallimul madrasah. Baik, fil baiti ya bertemu dengan alif lam, tidak perlu ditulis dalam kitabatul arudi, langsung saja dihapus. Fil baiti. Fi ya, fil langsung baiti. Fil baiti. Ini dihapus dua bentuk sakin. Fil baiti langsung ke huruf lamnya. Baik, kemudian hamzatul wasl al-masbuqah bi harfil mutaharrik. Ini hamzah wasl yang dia sebelumnya ada huruf yang mutaharrik. Ya, kita tahu bahwasanya ada hamzah wasl apabila ada huruf sebelumnya mutaharrik, maka hamzah wasl tidak perlu dibaca, tidak perlu dianggap, karena hamzah wasl hanya dibaca ketika di awal kata, ketika kita memulai di awal kalimat atau jumlah. Contoh misalnya washrabu, ada alif, ada hamzah wasl. Enggak dibaca wa ishrab, tapi langsung dimasukkan kepada sin, washrabu, maka hamzah wasl langsung dihapus. Washrabi. Dalam kitabatul awriyah langsung ditulis tanpa hamzah wasl. Kenapa? Karena tidak terucap, langsung saja dimasukkan kepada huruf yang dibaca atau yang terucap. Bismi ya, tanpa hamzah wasl. Ya, hamzah wasl dihapus. Langsung bismi dihapus ya, dalam kitabatul arudiyah. Kemudian wabnu, hamzah wasl tertulis, tetapi dalam kitabatul arudiyah hamzah wasl dihapus. Langsung wabnu, tidak perlu waibnu. Tidak dibaca dengan hamzah wasl. Tapi inilah kitabatul arudiyah pada bagian yang kedua. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.